Hai teman-teman, saya Lulu Nike. Di video kali ini aku akan sharing nih ke teman-teman semua mengenai dinding rumah aku yang retak rambutnya tuh banyak dan solusinya tuh seperti apa ya kira-kira. Semuanya hanya ada di cerita Bunda. Jadi beberapa waktu yang lalu ya aku tuh sempat dipusingin ya teman-teman. Ada banyak retak rambut di rumah aku dan itu tuh baru dipasang gitu sama tukangnya gitu. Baru diplester, baru diaci ya. Terus gak lama kemudian cuman selang beberapa bulan itu udah banyak banget retak rambutnya. Dan retak rambutnya tuh nggak cuman dikit doang tapi hampir semua dinding gitu teman-teman. Aku pikir tuh ya udahlah retak rambut udah nggak masalah. Nah tapi selang beberapa bulan retak rambut itu akhirnya jadi bikin rembes ke dinding. Saat hujan besar itu air masuk ke dalam dinding dan jadi bocor semua gitu teman-teman. Awalnya bocornya tuh cuma 1 titik doang teman-teman. Terus lama-lama jadi 2, jadi 3, jadi 4 dan jadi banyak. Dan aku bingung ya ini harus diapain gitu. Apalagi dinding di dalam, karena kan di luar di dalam gitu ya sama retaknya tuh, di luar retak di dalam juga retak. Terus aku sempat bingung harus gimana ya. Kalau di luar kan aku bisa pakein aquaproof. Nah kalau di dalam dipakein aquaproof itu menurut aku tuh kurang estetik aja gitu. Lebih bagus pakai cat yang biasa aja kan gitu daripada aquaproof. Akhirnya aku searching lah, nyari-nyari, dan katanya ini lebih bagus dipakein Sika katanya gitu. Akhirnya aku coba beli Sika yang kayak gini teman-teman. Nih kayak gini. Ini Sika semen ya teman-teman. Kalau teman-teman cari ini ada yang ukurannya kecil yang 4 kilo. Ini ada juga yang 20 kilo. Jadi 20 kilo itu sama semennya ya teman-teman. Nanti semennya ada yang 20 kilo yang besar. Dan nanti ada cairannya juga. Jadi Sika itu punya 2 komponen A dan B. Yang satu cair, yang satu lagi semennya. Maksudnya itu teman-teman. Jadi 2 komponen. Nah, aku juga bingung. Tapi ya, ini cara aplikasinya gimana. Terus aku belajar lagi lah, searching lah cara aplikasiinnya. Katanya caranya itu dicampur antara komponen A dan B. Jadi yang semennya sama airnya itu satuin gitu ya, sama cairannya. Terus buat ukurannya sendiri 50-50 ya. Jadi kalau misalnya si semennya itu 1 liter gitu ya, ini pun cairannya 1 liter kayak gitulah. Pokoknya sama. Aku cobain teman-teman, pas aku aplikasi di dinding lama-lama Sikanya itu jadi ngental teman-teman ya, lebih kental di dalam wadahnya itu. Jadi si semennya itu ngegumpal gitu teman-teman banyak, dan loh kok jadi gini ya gitu. Nah ternyata aku baca-baca lagi teman-teman, pemakaian Sika itu ternyata harus cepet gitu, nggak bisa lama gitu ya kan. Kalau misalnya kayak kita ngecat itu catnya udah bakalan stay aja kayak gitu. Kalau Sika tuh enggak, dia lama-lama bakalan ngegumpal ya si semennya itu. Jadi dari situ jadi pelajaran tuh buat aku ya. Kalau misalnya pakein Sika itu kita bikin adonannya itu harus sedikit-sedikit, jangan banyak-banyak. Apalagi yang memang aplikasinya itu sendiri. Dan kalau misalnya kita mau aplikasiin Sika ya dan ruangannya itu cukup besar, kalau bisa jangan dikerjain sendiri, kerjainnya ya sama 3 orang lah minimal biar cepet. Tapi kalau kamu mau aplikasiin Sika ini sendiri, maka bikinlah sedikit-sedikit. Ya memang jadi lama sih ya, cuman ya mau gimana gitu, karena kan Sika tuh aplikasinya harus cepat. Nah terus ketika si semen yang tadi ngegumpal nih teman-teman, aku kan aplikasiin Sika tuh. Terus aku aplikasiin di dinding, lama-lama semennya tuh jadi ngegumpal. Nah, jangan sesekali dikasih air biasa ya teman-teman. Kalau teman-teman mau tambahin aja cairan Sikanya. Jadi cairan Sikanya tambahin tuh. Akhirnya ya udah aku tambahin aja cairan Sikanya. Terus
dikocek-kocek lagi. Atau kalau misalnya teman-teman mau ngeblend sikanya itu, teman-teman bisa blend pakai bor aja biar cepet ya, dan biar hasilnya tuh rata. Nah, terus teman-teman, ketika teman-teman pakein sika juga nih di dinding teman-teman, pengalaman aku itu pas awal-awal, karena aku gak tahu ya, semakin lama kan sika tuh malah akan semakin padat tuh teksturnya. Jadi karena aku pakainya waktu itu asal-asalan ya, biar cepet aja deh gitu. Yang pengaplikasian kedua, jadi pengaplikasian ke satu tuh gagal karena yang pertama dia si semennya tuh menggumpal. Nah yang kedua, saat aku aplikasiin, karena aku cepet-cepet ya, semennya kan lama-lama bakal menggumpal. Karena cepet-cepet jadi nggak rata kasihin sikanya. Yang pertama itu dia teksturnya cair, yang kedua makin lama makin menggumpal kan, makin banyak semennya. Alhasil dinding yang udah aku sikain tadi tuh karena aplikasinya cepet-cepet, hasilnya jadi kayak kerikil-kerikil gitu loh teman-teman ya. Dan kalau aku mau aci ulang itu harus di kapek lagi gitu, dihabisin lagi, diratain lagi si kerikil-kerikil sika itu. Jadi 2 kali kerja ya teman-teman. Makanya kalau teman-teman mau aplikasiin sika itu, kalau bisa teman-teman aplikasinya itu yang rata ya teman-teman. Sikanya tuh jangan terlalu kental, jangan terlalu cair. Jadi apalagi buat dinding ya, teman-teman harus benar-benar rata. Kalau misalnya sikanya udah agak menggumpal, ya udah diaduk dulu aja, kasih cairan lagi gitu. Dan aku juga waktu itu iseng ya teman-teman, aku cobain di dak beton sika ini ya, karena waktu itu masih ada sisa cairannya. Aku aplikasiin di dak beton cairannya, terus aku tunggu 1 jam kok jadi mengkilat ya. Terus aku tunggu lagi 1 minggu, 1 bulan, ternyata wow, masih bening gitu ya, masih mengkilat, jadi mirip-mirip coating. Tapi ketika aku pegang ya teman-teman, si dak betonnya itu, memang dak betonnya itu kayak ada pelapis dan terlindungi gitu loh teman-teman ya. Jadi menurut aku walaupun sika ini nggak dikasih semen, cairannya aja itu udah bagus teman-teman. Apalagi dikasih semen ya, ditambahin semen, sika semen, jadi dia lebih nutupin pori-pori dinding yang retak dan bisa menanggulangi dinding bocor-bocor ya, yang pasti. Nah teman-teman, itu tadi ya pengalaman aku ketika aku pakaiin sika ini di dinding aku yang retak-retak. Mudah-mudahan bermanfaat nih buat teman-teman semua. Buat teman-teman yang mau tanya-tanya bisa langsung aja tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, aktifin juga loncengnya. Sampai jumpa, semoga bermanfaat.